Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alayna bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang kisah penyiksaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang disiksa itu adalah pertama siapa? Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir beserta keluarganya, ayahnya Yasir dengan ibundanya Sumayyah. Kemudian Khabbab ibn al-Arat yang disiksa dengan besi yang sudah disundut pakai besi disiksanya. Itulah perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama Islam. Abdullah ibn Mas'ud termasuk dan para sahabat-sahabat yang lain. Rata-rata yang disiksa itu kebanyakan orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Mereka lemah dalam pandangan manusia, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang nomor 23, matalib Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan. Matalib jamak dari kata-kata matlab, tuntutan atau permintaan. Tuntutan orang-orang Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun. Apa itu artinya? Ketika orang-orang Quraisy melihat annal idza lam yujdi naf'an, ketika orang-orang itu melihat bahwa sikap menyakiti itu tidak berguna. Al-idza itu sikap menyakiti ya. Annal idza lam yujdi naf'an artinya tidak berguna, tidak membuahkan hasil maksudnya. Ketika mereka melihat bahwa sikap menyakiti itu tidak membuahkan hasil, jadi sahabat Nabi itu disiksa, tapi itu tidak menggoyahkan agama mereka sama sekali. Mereka putus asa ini orang-orang Quraisy. Mereka sudah melakukan segala cara, melukai, menyakiti, mengintimidasi, menyiksa, tapi itu nggak berguna gitu loh. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Nah ini, balza dal muslimina imanan wa yaqinan, bahkan itu menambah iman dan keyakinan kaum muslim. Jadi siksaan mereka itu bukannya bikin kendor, bukannya bikin mereka hilang kepercayaan diri atau menyerahkan diri, justru itu membuat orang-orang muslim semakin yakin dan semakin mantap. Tetapi itu menjadikan kaum muslim bertambah keyakinan dan keimanannya. Yang mereka lakukan adalah ini selanjutnya. Masyau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu minhu, dan mereka meminta kepada beliau, meminta kepada Nabi maksudnya, ayya'buda alihatahum, agar dia menyembah tuhan-tuhan mereka. Wa ya'budu ilahahu, dan mereka menyembah Tuhannya. Minta gantian. Jadi negosiasi selanjutnya. Mereka menyiksa udah, ngasih tawaran udah. Sekarang ngasih tawaran lain. Gimana kalau kita sehari nyembah Tuhan kamu, kamu sehari nyembah Tuhan kita gitu, paham nggak? Itu permintaan orang-orang Quraisy. Wa ya'budu ilahu, dan mereka menyembah Tuhannya, Tuhan Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu alaihi surat al-kafirun, maka Allah pun menurunkan surah al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Aku tidak
menyembah apa yang kalian Jadi masalah iman gak bisa ditawar-tawar gitu maksudnya pelajarannya. Nanti akan kita bahas ya. Falamma aisu, ketika mereka putus asa, talabu minhu ayyusqita minal Qur'an. Talabu minhu tadi apa artinya? Mereka meminta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyusqita minal Qur'an, agar menghilangkan dari Al-Qur'an asqata yusqit artinya menjatuhkan, melenyapkan, menghilangkan. Agar dia menghilangkan dari Al-Quran ma yaghiduhum, yang membuat mereka marah. Min dhammi alihatihim, dari celaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Wa ibadatihim, dan penyembahan mereka. Au yubadilahu biqur'anin akhar, atau menggantikannya. Au yubadilahu, atau menggantikannya. Biqur'anin akhar, dengan Al-Quran yang lain. Fa'anzalallahu jawaban lahum, maka Allah pun menurunkan Al-Quran sebagai jawaban untuk mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat Al-Quran sebagai jawaban untuk mereka. Ini ayatnya. Qul, katakanlah. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, aku tidak bisa mengubahnya berdasarkan kemauanku sendiri. Min tilqa'i nafsi, dari kemauanku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku hanyalah mengikuti. In attabi'u, aku hanyalah mengikuti. Illa ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan kepadaku saja. Dah, sekarang kita jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah orang-orang Quraisy itu berupaya untuk menyiksa, menindas orang-orang lemah dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengira itu bisa memalingkan mereka dari agama Islam, ternyata mereka gagal dan tidak berhasil. Selanjutnya mereka mencari cara lain. Cara yang satu ini mereka sampaikan ke Nabi, isinya itu berupa permintaan. Permintaannya apa? Muhammad, gimana kalau kita menyembah Tuhan kamu satu hari, besoknya kamu menyembah Tuhan kita. Besok kita menyembah Tuhan kamu lagi, gantian gitu, paham nggak? Gantian menyembah Tuhan. Hari ini menyembah berhala, besok menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar gantian lagi, begitu lagi. Negosiasinya begitu. Nggak apa-apa deh kita ikut jadi agama, jadi Muslim, menyembah Tuhan kamu yang esa itu, yang Tuhan yang satu itu. Tapi dengan syarat kamu juga menyembah Tuhan kita. Paham maksudnya? Bagaimana jawaban Al-Quran? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian Artinya menyangkut urusan keimanan, kita itu nggak boleh bermain-main. Nggak boleh misalnya, hari ini saya pengen jadi Kristen, nyobain lah pakai salib. Besok jadi Hindu, terus kemudian nanti jadi Buddha, habis jadi balik lagi ke Islam. Dari Islam nanti menyembah sapi misalnya. Kamu tahu kan ada penyembah sapi di India? Ada. Kalau misalnya nanti nemu orang menyembah batu, kamu ikut menyembah batu. Gak bisa. Menyangkut keimanan itu diajarkan dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. La abudu ma ta'budun, wala antum abiduna ma abud. Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah.
kalian menyembah berhala, aku tidak menyembah berhala. La wala antum abidun wala ana abidum ma'abattum. Aku juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jadi sesembahan kita itu beda. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Mereka ini percaya Allah sebetulnya. Cuma bukan Allah yang esa. Mereka percaya Allah sekaligus menyembah sesembahan selain Allah. Karena itu bisa atau enggak dikompromikan antara ajaran tauhid dengan ajaran kemusyrikan, bisa atau enggak? Enggak bisa. Orang musyrik meyakini Allah tapi sekaligus meyakini sesembahan selain Allah. Kita tidak diperintahkan, bahkan kita dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama Islam, dengerin Islam. Dengerin, perhatiin. Dalam agama Islam menyangkut keyakinan kita itu berbeda dengan agama lain. Boleh nggak kita membenarkan agama di luar Islam? Boleh nggak? Agama di luar Islam kita benarkan, boleh nggak? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Jadi menyangkut keyakinan kita tidak ada kompromi. Islam adalah agama yang benar, agama di luar Islam keliru, salah. Tapi dalam hubungan sosial, paham maksudnya hubungan sosial? Hubungan sehari-hari, begitu kamu punya tetangga orang Kristen. Oh bukaan nih, makan kebanyakan. Ada makanan, ada sisa lauk pauk banyak. Kamu ketok pintu tetangga kamu dikasih, boleh nggak enggak? Dia orang Kristen, boleh apa enggak? Dia 3 hari nggak makan. Tapi orang beragama, bukan orang beragama. Gak percaya Tuhan, gak percaya agama. Dia 3 hari gak makan. Terus kamu datang untuk membantu. Boleh gak dalam agama kita? Bukan cuma boleh, ya harus. Jadi menyangkut hubungan sosial, agama kita tidak melarang kita berbuat baik kepada siapapun. Di Indonesia ada berapa agama? Kamu orang Indonesia Pais, gak tahu aku. 1, Islam. Terus Buddha, terus Hindu, Konghucu. Agama Islam, panduan yang diberikan agama Islam, kalau ada orang berbeda keyakinan dengan kita, terus kita bermuamalah, berinteraksi sehari-hari, gimana panduannya? La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Mereka memerangi kita atau enggak? Di Indonesia nih, kita bicara yang di Indonesia. Orang Kristen tuh memerangi orang Islam enggak? Enggak. Orang Hindu juga damai. Orang Buddha juga. Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita dalam urusan agama. Juga tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Mereka ngusir kita enggak? Enggak. Mereka enggak ngusir kita, mereka enggak memerangi kita. Berarti perintah agama apa? Berdamai atau berperang? Berdamai. Kapan peperangan itu dibolehkan? Kalau seandainya mereka mengusir kita dari tempat tinggal kita, seperti yang dialami oleh siapa? Nabi Muhammad dan para sahabatnya diusir, diperangi. Manakala peperangan itu terjadi, manakala mereka juga memerangi terlebih dulu, mengancam nyawa kita, mengusir kita dari tempat tinggal kita, atau merusak agama kita. Selama mereka berdamai, selama mereka tidak menunjukkan permusuhan, maka dalam agama Islam kita juga tidak boleh bermusuhan. Paham? Tapi menyangkut keyakinan, kita mengatakan agama mereka benar atau enggak? Menyangkut keyakinan, kita mengatakan agama mereka benar atau enggak? Ya enggak dong. Menyangkut keyakinan, tegas, antara apa yang kita sembah dengan yang mereka sembah, itu berbeda. Jadi itu ya, itu pelajaran yang bisa kita petik dari sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala manakala melihat orang kafir itu bernegosiasi supaya menyembah Tuhan secara bergiliran, Allah tidak menerima itu. Kemudian permintaan selanjutnya, ya udah gini aja deh. Kalau misalnya nggak mau begitu, coba itu buang ayat-ayat yang sekiranya bikin kita marah. Apa ayat-ayat yang bikin mereka marah itu? Yaitu yang menolak kemusyrikan, ayat-ayat yang menolak kemusyrikan yang mengajarkan tauhid. Jadi mereka minta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya membuang atau menghilangkan ayat-ayat yang bikin mereka nggak senang. Apa jawaban Al-Quran? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan wahai Muhammad,
Aku ini tidak bisa mengubah Al-Quran sesuai kemauanku sendiri. Tetapi aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Artinya apa? Artinya apa? Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, pastinya beliau boleh kan membuang yang ini, menghilangkan yang ini, kemudian menyampaikan yang ini bikin mereka nggak senang, akhirnya kita buang, kemudian ininya diganti, kata-katanya diganti, ya nggak? Kalau sekarang saya bikin buku nih, ini buku karya saya misalnya. Boleh nggak saya edit kemudian, oh ini kurang pas nih, kata yang ini diganti dengan kata yang lain. Oh ini redaksi harusnya ada di belakang nih, bukan di depan. Oh yang depan sudah di belakang, boleh nggak? Kalau itu karya kita. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, aku tidak bisa mengubah apa yang diwahyukan kepadaku, berarti itu sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Al-Quran buatan beliau, Islam, kalau Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Niscaya beliau diperbolehkan mengubah redaksi atau bunyi ayat Al-Quran itu sesuai dengan kemauannya. Ya kan? Kemudian begini. Bukti lainnya apa? Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Kamu tahu nggak? Nama Nabi yang paling banyak disebut Al-Quran itu nama Nabi siapa? Gak ada yang tahu. Kalau baca Quran itu nggak baca maknanya. Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi siapa ya? Bukan. Gak ngaji kamu Kais. Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang paling, kamu lihat Al-Quran itu, yang paling banyak kisahnya terulang Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Padahal begini, logikanya begini. Kalau Quran ini buatan Nabi Muhammad, kira-kira harusnya yang paling banyak disebut itu siapa coba? Ya Nabi Muhammad lah. Saya ngarang buku nih misalnya. Saya ngarang buku. Kemudian di buku ini ada cerita-cerita, ada kisah-kisah. Kira-kira saya menceritakan orang atau diri saya sendiri? Ya kan karangan saya, iya nggak? Harusnya kejadian-kejadian penting dalam kehidupan saya lebih banyak diceritakan, ya kan? Saya kapan menikah, kemudian apa pelajaran berharganya dari masa kecil saya, kemudian masa dewasa, masa remaja, masa ketika ini, ketika itu, dan seterusnya. Kalau itu karangan saya akan lebih banyak bercerita tentang diri saya sendiri, ya nggak? Nah sekarang kenyataannya di Quran ini, kamu pernah lihat nggak ayat Al-Quran yang mengisahkan pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah? Pernah lihat nggak? Nggak ada kan? Ayat Al-Quran yang mengisahkan wafatnya Sayyidah Khadijah, pernah lihat nggak? Nggak ada. Atau ketika beliau melahirkan 4 putrinya, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Pernah ngeliat nggak? Disebutkan nggak nama 4 putri itu? Nama anaknya loh. Harusnya kan kalau itu karangan beliau, nama anaknya disebut, benar nggak? Nama istrinya disebut. Nama pamannya, Hamzah, paman kesayangannya yang wafat di peperangan Uhud. Ada kisahnya nggak di Al-Quran? Nama Hamzah itu ada nggak? Ada. Tahu nggak satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran secara sharih dengan namanya asli langsung? Tahu nggak siapa itu? Zaid. Zaid ibn Haris. Dia namanya disebutkan. Abu Bakar disebutkan, tapi dengan isyarat. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada temannya. Waktu beliau berduaan di gua apa namanya ya? Gua apa? Di gua Thur. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau bersembunyi di balik gua namanya gua Thur. Kemudian mereka merasa Abu Bakar merasa cemas karena kalau seandainya kaki mereka, jadi ini posisi goa. Orang kafir itu mengintai mereka berdua di depan goa itu. Kalau seandainya mereka itu melihat kaki kita, kata Abu Bakar kepada Rasulullah, seandainya mereka melihat kaki kita, ya sudah, tamatlah sudah riwayat kita. Ketahuan begitu. Nabi Muhammad kemudian menenangkan Abu Bakar dengan ungkapan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, wahai sahabatku, sungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Disebutkan tapi bukan nama Abu Bakarnya, li sahibi, kepada sahabatnya. Walhasil kalau seandainya Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad, niscaya yang paling banyak disebutkan itu adalah kisah-kisah kehidupan pribadinya. Ketika beliau menikah, ketika beliau lahir misalnya, ada nggak kisah Nabi Muhammad itu yatim ditinggal sama ayahnya ketika dalam perut? Di Al-Quran nggak ada. Sebagai bukti apa? Al-Quranul Karim bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukti lainnya itu tadi, beliau tidak diberikan wewenang untuk mengubah redaksi Al-Quran. Karena jadi Nabi Muhammad itu peranannya apa dalam menyampaikan wahyu itu? Beliau menerima, menyampaikan sebagaimana adanya, nggak ditambah, nggak dikurangi. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang nih, Al-Quran yang kita baca sekarang itu full 100% persis sama
dengan Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa? Bedanya apa? Dulu zaman Nabi, zaman Nabi itu nggak ada mushaf. Nggak ada mushaf, kayak gini nggak ada. Di zaman Nabi itu nggak ada mushaf. Quran itu dihafal sama sahabat. Diajarkan dengan hafalan demi hafalan. Orang Arab itu lebih kuat hafalannya ketimbang tulisannya. Beda dengan orang zaman sekarang, iya nggak? Tulisannya sabrek-abrek ya kan, hafalannya lemah. Orang zaman dulu kebalikannya. Mereka itu kuat hafalannya. Justru kalau misalnya mengandalkan tulisan, bagi mereka itu aib. Kalau ada orang mengandalkan catatan ketimbang hafalan, bagi mereka itu aib. Karena mereka itu lebih mengandalkan hafalan. Al-Quran itu sampai kepada kita dengan hafalan. Para sahabat Nabi SAW disampaikan hafalan ini ke generasi selanjutnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus kepada a'immah qurra, terus kepada kita sekarang, sampai kita sekarang. Di zaman Nabi nggak ada mushaf, tapi Qurannya udah ada. Yaitu Quran itu sama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ini Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah Al-Imran dan seterusnya. Jadi sama, nggak jauh beda. Quran yang kita baca sekarang itu sama dengan Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau terima dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril menerimanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu lihat sekarang di luar sana, ada nggak kitab suci yang dihafal sama jutaan umat manusia selain Al-Quran? Sekarang orang-orang usia 10 tahun, anak-anak kecil usia 11 tahun, 10 tahun, ada banyak menghafal Al-Quran ya kan? Kamu pernah lihat? Ada orang menghafal kitab, misalnya kitab suci tertentu di luar kepala. Sedemikian banyak. Orang ratusan ribu loh. Gak cuma di Arab, gak cuma di Mesir, gak cuma di Saudi, gak cuma di Yaman, Maroko dan lain-lain. Tapi juga termasuk di Asia itu. Terus kalau seandainya MTQ itu yang sering juara itu siapa coba? Orang-orang asing kan? Iya nggak? Kalau misalnya ada MTQ internasional tuh kadang-kadang yang juara siapa? Orang Indonesia, orang mana gitu, orang asing. Padahal mereka nggak paham bahasa Al-Quran. Bahasa ibunya bukan bahasa Al-Quran. Itulah mujizat Al-Quran. Dihafal sama anak-anak kecil. Usia 10 tahun, usia 15 tahun. Di Arab itu banyak. Dan gak ada kitab suci yang dihafal dengan cara begitu. Selain Al-Quran, Al-Quran Al-Karim. Kenapa Al-Quran itu dijaga sama Allah? Karena itu adalah kitab suci dari agama yang akan abadi sepanjang masa sampai hari kiamat. Agama Islam ini agama yang berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Makanya kitab sucinya juga dijaga sama Allah. Supaya tidak terjadi perubahan, maka dia dihafal sama jutaan umat manusia sepanjang generasi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gitu kata Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami jugalah yang menjaganya. Jadi Al-Quran dijaga, dijamin sama Allah. Berdasarkan keterangan Al-Quran sendiri, Al-Quran itu dijaga dari pengurangan dan penambahan. Jadi kamu gak usah khawatir. Itu kitab suci yang kita baca tidak jauh berbeda dengan yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Aktafi bihadzal qadar wa nuwasil fil liqa'il qadim. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala dhikrikal ghafirun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.